Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Suster Nicolinda Ci dengan NPM 200940009. Di sini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat pendidikan, yaitu aliran esensialisme dalam dunia pendidikan. Baik, untuk teman-teman sekalian, agar kita semakin memahami, mari kita dengarkan secara bersama-sama. Yang pertama, aliran esensialisme. Aliran filsafat pendidikan esensialisme dapat ditelusuri dari aliran filsafat yang menginginkan agar manusia kembali kepada kebudayaan yang lama, karena kebudayaan lama telah banyak melakukan kebaikan untuk manusia. Kebudayaan lama telah ada semenjak peradaban umat manusia dahulu, terutama semenjak zaman Renaissance, mulai tumbuh dan berkembang dengan megahnya. Kebudayaan lama melakukan usaha untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan kebudayaan dan kesenian zaman Yunani dan Romawi kuno. Pemikiran yang esensialis dikembangkan oleh para pengikut dan simpatisan ajaran filsafat tersebut sehingga menjadi suatu aliran filsafat yang mampan. Selanjutnya, landasan ontologis. Kaum esensialis mengatakan bahwa dunia ini merupakan tatanan yang tiada celah, demikian pula isinya. Sifat, kehendak, dan cita-cita manusia harus menyesuaikan dengan tatanan alam semesta. Tujuan umum manusia adalah agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, landasan epistemologis. Aspek epistemologi yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah pengetahuan hendaknya bersifat ideal dan spiritual. Yang dimaksud ideal dan spiritual di sini adalah yang dapat menuntun kehidupan manusia kepada kehidupan yang lebih mulia. Pengetahuan yang ideal dan spiritual ini pastinya tidak hanya terikat kepada hal yang bersifat fisik, tetapi juga mengutamakan yang bersifat spiritual. Pengetahuan adalah hasil yang didapatkan dari pendekatan subjek dan objek yang menghasilkan perpaduan antara pengamatan, pemikiran, dan kesimpulan dari kemampuan manusia dalam menyerap objek. Selanjutnya, landasan aksiologis. Nilai-nilai dari etika adalah hukum kosmos yang bersifat objektif. Seseorang itu dikatakan baik jika banyak berinteraksi dengan melaksanakan hukum yang ada. Berbekal paham idealisme, orang-orang esensialis mengatakan bahwa sikap tingkah laku dan ekspresi perasaan mempunyai hubungan dengan kualitas baik dan buruk. Selanjutnya, prinsip-prinsip aliran esensialisme. Pertama, pendidikan harus menekankan pada pentingnya disiplin. Kedua, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Ketiga, inisiatif dalam pendidikan harus dimiliki oleh guru, bukan pada siswanya. Keempat, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang berkaitan dengan disiplin mental. Selanjutnya, penerapan aliran esensialisme dalam pendidikan. Sebagai indikasi awal, esensialisme sebagai teori pendidikan cenderung fokus pada hal-hal yang spesifik. Artinya, sekolah sebagai agen sosio-kultural yang memiliki peran utama dalam pendidikan akademik dan formal bagi siswa dalam menentukan kemampuan yang penting dan mata pelajaran. Butek 2004. Para esensialis secara tegas mendukung kurikulum materi pelajaran yang dibedakan dan diatur sesuai dengan prinsip logis atau prinsip kronologis internal mereka. Dengan kata lain, mereka meragukan istilah inovatif atau pendekatan proses dalam pembelajaran atau konstruktivisme. Proses ini memposisikan siswa untuk mengonstruksi dan membuat pengetahuan mereka sendiri secara kolaboratif. Para ahli esensialisme berpendapat bahwa
orang-orang berbudaya atau beradapkan belajar secara efektif dan efisien dengan menggunakan pengetahuan yang telah dikembangkan dan disusun oleh para ahli dan para pakar lainnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.